Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kembali lagi di podcast Semanggi University. Di sini dengan saya Bayu dan di samping saya ada Hendri. Halo, saya Eko. Hai, dengan Putri. Oke, di sini pada kesempatan ini kami akan membahas buku dengan topik Hot Deals, High Productive Negotiation Skill dari Jasa Yus Afriansyah. Siapa beliau? Beliau adalah pria yang akrab dipanggil dengan Mas Jai. Ini telah kurang lebih 20 tahun membangun dan mengembangkan karir profesionalnya, yaitu selama 8 tahun di bidang sales dan marketing. Di bidang sales dan marketing, beliau memiliki pengalaman sebagai Director Sales Operasional dan Country Head of Sales and Marketing. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sekitar 12 tahun terakhir, beliau memantapkan karir profesionalnya di bidang Human Research, terutama pada Learning and Development dengan posisi terakhir sebagai Head of Sales Excellence. Oke, di sini pada kesempatan ini ada Bapak Eko sebagai narasumber kami. Di sini tidak usah berlama-lama lagi. Di sini akan membahas topiknya di bab 1, yaitu tentang definisi negosiasi. Oke, mungkin di sini teman-teman nanti akan membedah atau membahas beberapa topik-topik atau poin-poin dari definisi negosiasi menurut masing-masing yang ada di sini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja mungkin pada Pak Eko. Mungkin bisa dibantu dengan Bapak Hendri untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Eko terkait mungkin ada skill-skill negosiasi atau definisi negosiasi sendiri. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Oke, terima kasih Pak Bayu atas kesempatan kali ini. Saya mau bertanya mengenai negosiasi ke narasumber dari PT MKO mengenai negosiasi itu. Kalau dari pendapatnya Pak Eko sendiri, negosiasi di kebutuhan sehari-hari itu gimana Pak ya? Terutama di bagian produknya Pak Eko, di tempat kerjanya gimana? Terima kasih. Ya. Ini sebelumnya pertanyaannya dikolek atau langsung dijawab? Mungkin bisa dibantu dijawab. Mungkin dari nanti ke depannya biar istilahnya apa sih definisi negosiasi, gimana sih cara bernegosiasi, nanti bisa langsung dijawab. Nanti biar dari teman-teman yang ada di channel Semanggi University, kalau ada penontonnya, oh biar paham, oh seperti ini menurut pendapat dari Bapak Eko. Oke, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia selalu untuk kita semua, sukses yang tanpa kesudahan. Oke, pembahasan podcast hari ini yaitu Hot Deal, High Productivitas Negotiation Skill, dengan buku karya dari Pak Jasa Yus Afriansyah. Ini sangat bagus sekali ya. Kenapa kita angkat tema Hot Deals? Kebetulan saya di sini divisi sales, sama seperti Mas Bayu juga, yang Hot Deals atau meningkatkan produktivitas dalam penjualan. Kita memerlukan yang namanya negosiasi, atau transaksi itu tak akan muncul tanpa negosiasi. Betul. Komunikasi. Itu tadi. Di sini pembahasan buku ini bab 1 ya, Mas Bayu. Saya tegaskan lagi, pembahasannya itu dengan judul Fundamental of Negotiation. Di sini ada yang ditanya Mas Hendri tadi, yaitu apa sih definisi dari negosiasi itu tadi dari kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama-tama saya ingin menegaskan ke teman-teman semua bahwa di sini sifatnya kita sama-sama belajar. Apa-apa yang kita ambil dari podcast ini, terutama yang hal-hal yang baru menurut kita,
tolong kita lakukan di bidang divisi kita masing-masing. Bisa diterapkan Di Iya, divisi betul. kita masing-masing untuk meningkatkan produktivitas. Iya. Itu tadi. Betul. Kembali ke pertanyaannya dari Mas Hendri tadi adalah, kalau melihat dari buku ini, definisi dari negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang memiliki konflik atau kepentingan dengan cara menyesuaikan posisi mereka melalui pertukaran isu Iya. yang tidak atau kurang penting dengan isu yang dianggap lebih penting. Itu maksudnya atau sederhananya seperti apa? Jadi kita katakanlah ada kelompok atau di suatu organisasi, terus saling memiliki kepentingan masing-masing, ada tujuan masing-masing. Iya, Pak. Tujuan itu dalam arti goalnya masing-masing. Dari Mas Hendri ada goal sendiri di divisi technical support. supportnya. Di Mbak Putri ada goalnya sendiri di divisi purchasing ya, finance sorry, di posisi. Nah, kalau merujuk ke tujuan atau goalnya masing-masing, pasti kalau berjalan sendiri-sendiri itu nggak mungkin tercapai tujuannya. Betul, Iya, betul. Pak. Itu tadi, karena sesuatu pekerjaan terutama di corporate atau di suatu organisasi bisa mencapai goal atau tujuan akhir, goalnya katakanlah kesuksesan, itu ya itu tadi karena diangkat bareng atau karena ada beberapa divisi yang Ikut serta. menyamakan satu frekuensi, Untuk menyampaikan isu-isu yang timbul. Betul itu tadi. Oh, gitu. Lalu seberapa penting sih Pak negosiasi itu sendiri? Kalau bagi saya negosiasi itu, terima kasih Mbak Putri, pertanyaannya bagus banget. Menurut saya perihal seberapa penting. Kalau saya pribadi di divisi sales sangat penting kita kenapa? Kita bisa tahu unek-unek, kita bisa tahu isu, kita bisa tahu masalah yang ada di benaknya si customer. Betul. Kita di negosiasi. Kalau diem-dieman, katakanlah misal ya, ada customer yang ujuk-ujuk order ke kita, kalau di sisi sales ya kita senang dapat orderan, tapi sebatas ya transaksional, sebatas ya oke, saya layani. Tapi kalau hal negosiasi mungkin tingkatannya lebih tinggi lagi. Misalnya apa? Kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan ajas manfaat itu tadi. Jadi nggak serta-merta kita jual dan beli, kita juga memberikan benefit dari produknya itu. Oke. Oke. Lalu bagus. faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi itu apa aja sih Pak? Banyak faktor, cuman yang paling terpenting itu kalau menurut saya keberhasilan dari negosiasi itu ada 5 poin di situ. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi itu nggak selamanya dilakukan secara tatap muka, cara komunikasi ya. Terus yang Bisa lewat WA, bisa lewat WA, email, chatting, email. chatting, Iya. itu tadi. Terus yang kedua ada Untuk penyelesaiannya juga. bukan maksud saya itu apa tadi, seberapa penting apa pertanyaan? Faktor yang menentukan Faktor-faktor yang keberhasilan dari negosiasi ya. Iya. Mau menerima keluhan, mendengarkan, kita mau mendengarkan apa-apa keluhan dari si customer kalau di penjualan ya. Terus yang ketiga memberikan solusi. Terus mau dikritik. Terus mau bisa menjelaskan benefit head to headnya dengan produknya. Terus kita jangan menjelekkan produk kompetitor. Betul. Seperti Oke, tadi, oke. maksud saya itu tadi. Itu Mbak Putri. Iya. Terus yang terakhir itu tadi win-win solution. Win-win solution. Baik, Itu terima kasih, tadi. Pak. Tadi. Dan sekarang saya mau tanya balik ke Mbak dan Mas semuanya di sini. Mas Bayu di divisi sales, Mas Hendri di divisi technical support, Mbak Putri di divisi finance. Dari buku ini apa yang bisa dipetik atau apa yang bisa diterapkan di kesehariannya itu tadi. Kalau di divisi Soalnya sebelumnya saya potong. Soalnya gini, hal negosiasi nggak melulu dengan customer. Iya, betul sekali. Itu tadi. Dikatakan goal dari
dikatakan goal dari proses transaksi itu adalah atau sukses ya, itu tidak menyusahkan pekerjaan setelah kita. Oke. Misalnya, Betul. misalnya panjenengan udah tulis sudah menyelesaikan suatu pekerjaan A katakanlah ya, terus dilimpahkan ke setelahnya sampean. Nah, melimpahkan pekerjaan setelah sampai itu tidak menyelesaikan, malah memudahkan pekerjaan yang setelahnya. Betul. Itu dikatakan keberhasilan dalam hal negosiasi. Tadi. Oke. Jadi di sini saya menambahi sedikit yang disampaikan Pak Eko, mungkin nanti bisa ditambahi. Jadi negosiasi sendiri sejak awal yaitu dilakukan untuk memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak. Betul. Yaitu kata lainnya yaitu mutual gain pada kedua belah pihak atau lebih. Mungkin di sini bisa ditambahkan dari Bu Putri terkait mungkin di divisinya, mungkin apa yang perlu bisa diterapkan terkait negosiasi itu sendiri, mungkin bisa disampaikan sedikit. Divisi finance sendiri kan berkaitan dengan cash flow. Jadi bagaimana divisi finance itu supaya customer itu bisa membayar tepat waktu. Karena berkaitan dengan pengeluaran kami yang sudah jatuh tempo. Nah, di sini pentingnya kami bernegosiasi dengan customer agar membayar jatuh tempo itu sendiri. Seperti itu. Itu poin-poin yang dikedepankan. Mungkin kalau boleh saya sharing sedikit, padahal sifatnya kalau bicara finance ya piutang di sini ya. Jadi kita di cara berbicara, cara menyampaikan itu kadang ada customer yang kalau bicara piutang itu sensitif. Betul. Nah itu dikedepankan yang namanya reminder, terus cara berbicara juga. Ya gimana sih caranya? Ya oke lah, ada customer itu ada kewajiban untuk membayar. Cuma di satu sisi kita juga ada memberikan pelayanan. Gimana? Bisa jadi bukan hal yang disengaja, karena kesibukannya si customer itu jadi belum menyempatkan untuk transfer lah, belum menyempatkan untuk bayar. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Mungkin juga bisa ditambahi dengan Bapak Hendri terkait negosiasi di divisi technical support. Mungkin apa yang istilahnya apa yang bisa diterapkan di bagian divisi Mas Hendri atau Bapak Hendri, mungkin bisa disampaikan untuk negosiasi ini sendiri. Silakan. Terima kasih Pak Bayu. Untuk di divisi technical support itu biasanya negosiasinya yang mengenai troubleshooting kerusakan yang dialami oleh customer, terus nanti untuk penyelesaiannya mintanya berapa waktunya. Misalkan contoh biasanya saya mau servis ini nih, kira-kira kurang lebih berapa lama saya bisa terima barangnya dalam keadaan sudah normal, bisa dipakai atau normal gitu. Itu kadang untuk deadline-nya biasanya menyesuaikan dengan kondisi kerusakannya. Kalau misalnya kondisi kerusakannya butuh part yang harus diganti dan kita ada stoknya, mungkin itu bisa cepat. Cepat dari deadline yang sudah ditentukan di itunya. Cuman gitu aja sih Pak untuk kerusakannya. Yang penting bisa sama-sama enak dan customer juga bisa menggunakan lagi produknya kayak gitu. Untuk teknikalnya. Ya bisa dipetik Mas Bayu. Siap. Saya nambahkan dari Mas Hendri, saya sepakat banget sama Mas Hendri. Balik lagi, hal negosiasi faktor paling utama di sini. Nggak ada yang superior di masing-masing divisi. Semua saling berkaitan. Ini tadi. Sales jualannya banter tanpa didukung dengan after sales atau back office, nggak ada apa-apanya. Betul sekali tadi. Yang penting intinya pelayanan pemberian yang terbaik kepada customer gitu. Salah satunya apa? Yaitu negosiasi. Ini larinya banyak ya. Kalau aku juga baca di sini, tujuan dari negosiasi itu adalah tujuan agresif atau penguasaan, tujuan kompetitif atau persaingan, tujuan korporatif atau kerjasama, tujuan egosentris atau pemusatan diri, tujuan defensif
defensif atau pertahanan diri. Itu turunan dari tujuan dari negosiasi. Cuman di sini bisa saya sampaikan beberapa poin-poin ya, persempit lagi. Poin-poin aja. Tipe negosiasi itu yaitu seperti tujuan kombinasi itu ada di sini, negosiasi manajerial di dalam korporasi. Pihak yang terlibat misalnya berbagai tingkatan manajemen dan direksi di antara rekan kerja yang kita diskusi ini tadi. Terus serikat buruh atau pekerja, penasihat hukum. Contohnya negosiasi gaji dan kompensasi. Itu penting itu, Pak. Betul. Negosiasi perumusan tugas dan tanggung jawab. Nah, itu sekali. Jadi menentukan SOP, terus membagi waktunya, tugas, deadline waktunya. Itu kan perlu disepakati bersama. Gitu. Dan sesuai dengan perjanjian biasanya gitu. Betul. Terus ada negosiasi komersial. Ya, pihak yang terkait manajemen dan direksi, supplier. Terus negosiasi, contohnya negosiasi ganti rugi dengan pelanggan. Kalau ganti rugi sih biasanya ke teknikal biasanya. Gitu ya. Kalau mengenai ganti rugi bisa pelanggan tadi itu. Setelah beberapa sebelumnya melewati beberapa tahap, tidak serta-merta langsung diputuskan. Gitu. Betul sekali itu, Pak. Oke, dari negosiasi menurut dari teman-teman yang sudah ada di sini dari divisinya masing-masing. Jadi poinnya adalah negosiasi sendiri yaitu kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya ulangi lagi yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Jadi di sini tidak ada yang namanya satu belah pihak itu dirugikan. Jadi di sini sama-sama untung karena sudah sepakat, sudah dinegosiasi, bagaimana enaknya itu sudah dinegosiasikan di awal. Yaitu dengan hasil akhir yang diharapkan adalah mampu mengakomodasi semua kepentingan dan keperluan pihak-pihak yang bernegosiasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa teman-teman sampaikan dan saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan di channel Semanggi University. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semangat pagi, luar biasa.